Ketika sabun, keempat, nanti apa lagi itu ya? Baskom atau apa itu menggantikan nanti itu ya. Dan caranya di sini para pemandian itu Bu ya, seharusnya kita langsung kita praktekkan itu lebih ngerti. Kalau kita bicara ini aja kita nggak ngerti. Iya, makanya nanti kita cara pemandiannya gimana dan cara lengkapannya gimana. Dan itu yang disebut cara pemandian nanti kita langsung aja Bu ya. Sekarang cara lengkapannya. Cara lengkapannya ini kita fasilitas peralatannya satu kayak kapak, kedua kapas, ketiga cendana itu yang disebut cendana itu, yang keempat bawang-bawangnya, kelima gunting, yang keenam benang, yang ketujuh apa gitu ya. Yang mungkin nanti pas itu nanti tanya. Dalam pengukuran masalah kayak ini Bu, kita pertama kita ukur dulu. Baiknya panjangnya berapa? Misalkan mainnya itu panjang 170, nanti kita tinggal tambah 2 jengkal aja Bu. Kita tambah dengan 2 jengkal. Misalkan dari ujung kepala sampai ujung kaki itu berapa? Nanti kita tambahin 2 jengkal aja Bu ukurannya. Jadi itu buat pokoknya ya. Gitu. Yang ini dalam pemandian mengkampanye ini ada 3 helai. Sebenarnya 1 helai itu cukup. Yang penting dalam 1 helai itu bisa menutupi seluruh anggota badan dia, kecuali badannya itu nggak ada tertutupi. Makanya bagaimana caranya Pak Ustaz, kalau ada itu kayak kapal ini sekarang ini yang umumnya itu pendek, banyak biasanya itu 120 atau 1 meter. Iya, 90. Bagaimana caranya Pak Ustaz? Nah itu kita tambah lagi bikinnya. Kalau orang dia Jakarta ini disebut tampil. Jadi modelnya gini Bu ya. Jadi ini misalnya kayak apa ini, tapi kita tampil ini terjahit begini Bu. Jadi gini. Jadi ininya dijahit, gitu. Ini. Nah, ini kan kalau ada gini kan badannya masih kena. Jadi ini pas semua. Dan itu harus ada 3 helai ya. Jadi kalau dalam 3 helai itu kalau tidak tertutupi, berarti maksudnya 1 helai itu. Misalnya 1 ini kita dalam tapi pakai pusat. Tapi dalam badannya itu masih ada bentuk yang biasa. Terus hanya yang kedua yang bisa tutupi atau yang ketiga itu disebut 1 helai. Iya. Disilang itu. Iya disilang itu bisa. Kalau di Jakarta itu nggak ada tempat penjahitan. Iya. Karena emang benar begini juga. Tapi takutnya kalau ini dalam bentuk yang begini kita silang begini ya. Itu untuk silang begini ada aman. Gitu. Ini yang di tengah 1. Takutnya dalam arti yang pertama ini nggak bisa menutupi badan. Seharusnya itu yang disebutkan kaki sekolah itu bisa menutupi seluruh anggota badan. Nah ini otomatis kalau di Jakarta Pak Ustaz, mohon maaf ya ini badan yang pengalaman saya aja dari orang tua itu di sini ditambah. Jadi nambahnya begini. Ini Pak Ustaz. Ya, jadi ini dalam susunan ini. Yang pertama itu lebih kecil, yang kedua agak kecil sedikit, yang ketiga agak kecil sedikit, jadi bisa menutupi seluruh anggota badan. Jadi kalau enaknya paling jelasnya lebih baik kita praktek aja gitu ya, lebih jelasnya gitu ya. Kalau bicara begini kadang-kadang otak kita lebih bicara gimana kita lagi nggak bisa masuk, makanya lebih jelasnya kita praktek, lebih detailnya nanti bagaimana cara itu mau bertanya di situ lah gitu. Cuma kalau saya Pak Ustaz bersama saya pernah mandiri, ya, makanya nanti ya mungkin sama kali mah cara peragaannya memandikan itu, itu Pak Ustaz pernah lihat
Iya, makanya itu kan cewek, iya. Makanya saya bilang sekarang juga cewek, pasti orang tua saya cewek. Makanya ada ibu saya tuh, kakak saya belum mati. Pak, sekarang ini kita coba kayak kapal aja. Kayak kapal kayak apa? Kenapa? Kayak kapalnya yang berkurung suka. Oh, kayak kapal dulu. Baru mandi ya, kemarin. Makanya kalau badan saya semakin saya nggak bakal kebungkus. Iya, makanya harus ditambah nanti. Sekarang masuk orang kita harus tambah pikiran di sini. Dan panjangnya. Modelnya gini Bu ya, kayak semacam kita sholat, cara meletakkannya. Ini Bu ya, cara pengukurannya gini aja Bu ya. Ibu ukur dulu, ini sebenarnya kurang panjang. Ibu ukur dulu. Ini yang panjang. Kalau yang mau diukur nggak apa-apa. Nah, setelah kita ukur itu kita ukur ini Bu, kayak langsung ini. Nah, kita ukuran tadi mana tadi ya? Tadi udah tambah. Udah pasang dulu. Ini kita ini lagi Bu, kita pindah kemarin lagi. Pakai pasarnya. Ini tolong ini perhatiin ya. Yang penting kita nggak bisa teorinya, prakteknya langsung kita bisa nggak jadi masalah. Ya. Apalagi mau cepat, aku buat masakannya. 4 lapis. 4 lapis. Nih Bu ya, 3 lapis ini kita ambil. Nah, 3 ambil dulu, taruh dulu. Ini yang selapis ini kita pegang dulu, tapi buat setelah pemandian itu. Jadi pengganti kain panjang itu, tapi enggak. Sebenarnya ini harus dipotong dulu nih. Pinggirnya harus dipotong dulu.
itu selesai, gue udah pikirannya udah dipotongnya semua ya. Ini gambar. Kalau andaikan mayatnya ini bisa dibungkus dengan satu lain ini, jadi masa nggak usah ditambah. Paling kita modelnya begini mas, kalau saya. Kalau saya modelnya di sini apa di pusat? Gitu ya. Kalau saya nggak di sini nggak akan ini mau satu. Nah, susun siri. Jadi susun siri. Jadi dia bisa kalau ada kita nggak ini nggak ditampil, berarti posisi dia membungkus dalam satu ini. Modelnya begini susahnya bu. Ya. Nah ini. Mari pak. Yang begini bu ya, bertiga semua. Jadi modelnya di jinjak inilah. Tadi kan saya kali gitu. Ya tadi kan memang ada yang begini, ada yang begini, ada juga yang begini. Ada juga gini. Kan masing-masing itu ya yang penting mah dalam sunnahnya itu kita nggak usah dipermasalahkan lah. Yang penting mah kewajiban kita itu memandikan, mengapani, menjalankan, mengumpulkan itu aja. Intinya mah sama, Pak Ustadz. Pak Ustadz saya begini juga bilang sama, gitu. Kalau saya posisi saya kan gini. Oh, itu kiri. Ya, gitu. Gak macam bu ya. Nah, ini tadi kita sisain satu buat tampilan, buat setelah memandikan bu. Nanti mayatnya ini dikurunin lagi. Kalau andaikan kain kapannya kurang, nggak usah buat mandian. Kain panjangan ukurannya gitu ya. Pokoknya kurang kain panjang aja, atau ibaratnya kalau andaikan sekarang ini kan biasanya kalau buat ibu-ibu tuh 15 meter. Panjangnya itu dikasih tuh. Kalau kita beli, sekarang banyak kan 12 meter udah dikasih. Makanya takut kekurangan, tapi kita perlunya pertangan kain panjangan bu. Berarti minggu. Tarik ke kumpul mana? Nah ini kalau buat sudinya, kalau orang bilang hasilnya, ya, begitu ya. Nah, nanti setelah ini kita baru pakai kapas, cendana, ya kalau ada kembang langsung. Nanti bisa dipakai bisa. Nih kapas ini kan kadang-kadang selebar begini ya. Makanya sebenarnya maka kewajiban kita harus ada asisten kita. Jadi buat pembantunya gitu loh, jangan dibalik itu kerja sendiri. Nanti buat yang kayak begini kayak kapas ini, kayak kapas jadi tinggi ya. Jadi ini, kalau ini benar, ini benar. Kita mengkapan ini baru memandikan. Ya, betul. Kembangnya kan kembang. Ini cara mengapani dulu ya, memandikan terbelakangan. Ini buat kembang. Kembang ada lagi. Ini mau dikembang. Ukuran satu kan, botol. Kembangnya kita udah langsung.
kayu jendananya mana? Kayu jendana mana? Ini ada. Ini ada. Kayu cendana. Mau. Lewat dulu ya. Ayo Bang. Ini Bang. Lanjut lagi. Tiga. Enggak tak lima karena mau dulu. Apa sih? Ini Bu ya, karena di sini kekurangan kayu cendana. Tahu kayu cendana Bu? Tahu nggak kayu cendana? Yang agak coklat-coklat itu. Iya, iya. Kayu cendana kayak cengkeh yang ditumbuk. Biasanya tuh Ya. yang warna Wangi dia, wangi. coklat. Iya. Tapi setahu saya mah Pak Haji sekarang itu kayu cendana nggak wangi. Kalau dulu wangi. Nggak harum. Iya. Waktu tahun 2005 saya itu orang tua tuh mandiin, itu masih wangi. Ada itu sering pakai. Ada sering pakai. Iya. Kebetulan ini nggak ada pakai. Bu, Sekarang Pak cendana Ustadz, udah ada yang kayak- nanya kalau pakai minyak wangi boleh nggak? Ya nggak jadi masalah. Nggak ada Tapi masalah. nanti di atas dipakai lagi Bu. Boleh. Ada juga yang memastikan di bawah dipakein, Haji. Ya Pak Ustadz ya. Ada di Nggak bawah. pakai ya nggak apa-apa. Cuman kalau saya nih ya, Kalau yang wangi-wangi. kalau saya tuh memandikan tuh biasanya tuh di atasnya, pas setelah saya ikat semua, baru kita sambil baca selawat 3 kali dari atas, yang kanan sekali, yang kiri sekali. Jadi sambil baca selawat Bu. Kalau ganti lah. Wangi. Mungkin antara perbedaan laki dengan cowok tuh beda cara kehidupannya ini ya. Kalau cowok, cewek 2 helai, 1 apa nih? Gamis. Pakai gamis, pakai Sarung, kain, yang kedua gamis, yang ketiga kerudungan. Ini kita langsung aja Pak Ustadz. Ini kan. Ini selesaikan dulu ini cowok. Oh cowok dulu ya. Beres ini. Ya. Satu-satu aja dulu biar nggak mumet ini dampaknya. Ya langsung kita sampaikan ini Bu ya, kasus barus. berurutan. Setelah kayu cendana, air kembang mawar nih, semua kembang kita taruhin, kita kasih ini. Gitu. Ini ngasih Bu ya. Ampar. Campur baru, campur ya. Barus. Nah, Nah, ini ini udah selesai nih, baru Bu tinggal taruhin mainnya. Setelah dimandikan, coba kita main taruh lagi nih. Coba dibukanya Bu. kalanya kemari ya. Orangnya jangan kelihatan. Sini. Situ Kepala, Pak. kepala. Udah kayaknya buka aja kalau apa lah. Buka aja. Boleh kain kotor ini. Dapat kelihatan orangnya. Nah sebenarnya mah ini Ini mah bencong, bukan saya cuma laki. awal mula kita memandikan itu, mengkapannya itu kita juga sebagai seorang amil nggak boleh melihat anggota tubuh dia, dosa kita. Orang tidak boleh terbuka. Makanya dalam begini kita memakai tekniknya. Salah kondisi gini. Ini kita apa aja? Ya ngerti nggak? Ini kita Ya. apa buat kaki barangnya? Tarik aja langsung mati. Ini kita pegang juga terasa lah. Jadi Makain kansutnya nggak boleh ngeliat auratnya di toko. Jadi modelnya gini tuh dia. Diraba aja. Modelnya begini ya tuh ya. Kalau di bawah Iya. kain. Biasanya kadang-kadang tuh ada satu pembelian itu kadetnya itu ada yang disebut udah jadi banjir. Kayak pempas, kayak pempas. Iya, ada yang langsung ikut ke tali kota, langsung ada gitu. Ini juga sebenarnya mah kalau kita minta bisa duduk begini, ini aja gitu. Iya, potong dari sini aja. Nah gitu, wah ini kain ini, balik dulu. Ini kita cara memandi, cara membungkusnya. Ini seluruh ini anggota ibu
kayak itu harus tertutup dulu. Gitu ya. Itu harus tertutup gitu ya. Boleh kan Ibu? Boleh aja Bapak. Maju. Maju Ibu. Bebas. Pakai aja Bu, pakai. Sok maju, maju. Kemarin itu maju apa? Ayo itu. Nah ya, ini kan sebenarnya semuanya anggota timnya dan anggota RW-nya sudah KP. Ini kita bungkus. Taruh dah. Kita taruh aja. Apa dulu? Anggap aja ini kayak kapan ini sampai ke membungkus anggota tubuh ya, anggota tim ini. Soalnya kalau kita jahit perlu waktu juga lama juga. Jahit, iya, investor. Ini otomatis kan udah sampai nih. Makanya nanti kita tambah di sini Bu. Tambah kemarin yang atas satu, yang nomor 2 satu, yang nomor 3 itu tambah juga. Jadi satu helai kain ini harus terbungkus, nggak boleh tegak, harus terbungkus. Nah itu loh, nyambung. Iya, nyambung. Dan yang kedua ini, Walaupun ini 3 itu cuma 1. helai, awalnya. Walaupun ini 3. Iya, kalau mau diikat itu kalau bertambah. Iya, kalau begitu tapi cuma satu lapis doang. Harusnya 3 helai. Nah, kalau ini kan Bu, karena di jinjak itu mah semakin tertutup. Jadi tadi harusnya tambah dulu ya. Iya. Sebelum ditutup terakhir. Sebelum kita ini kita kayak kapan kita bersih dulu. Nah, dulu. Nah, ini kan kita. Ini kita ini yang mengambil Ini juga. Ini juga nggak full Kalau footage. kita ini atas ya pinggir. Jadi ada posisi kita menghadap kiblat, baru kita ada seperti ini. Iya. Jadi kita seperti ini Bu ya. Ngerti nggak? Harus ada seperti ini. Jangan sampai gagal. Iya, itu balik pernah. Itu kejadian, oke. Pernah saya ceritakan begini Bu. Kalau kampung posisi ukuran itu udah banjir, Pak Ustaz. Tiba-tiba dia ngikut dari seperti ini. Ya udah kita akhirnya balikin sini balik ke sono. Cuma saya masih diem aja Pak Ustaz. Iya. Karena saya bilang waduh. Ya. Ini ya, ini mau saya ikat balik. Nah ini yang dikirimkan di pocongannya. Gunting Pak. Ini seperti ini. Kita lagi dulu. Ini kita lagi. Sekarang kita lagi dulu. Nah kita gini ya. Nah. Nah, saya keprot ngomongnya keprot. Ini bermakna. Keprot. Ada keserot. Itu dengan sinama dikorosif. Ini prosot. Yang ya gini ya. Karena yang kedua ini juga kita kain yang bekas ada di atas ini jangan diangkat dulu Bu. Soalnya masih anggota tubuhnya itu pasti kelihatan. Iya. Makanya kita harus ngerti lah ya. Jadi gini. Kita pelan-pelan Bu ya. Jadi kita narik yang begini Bu. Nah, Ibu tahu nggak tuh gini nih nggak? Paham nggak? Ya, salah satu gini. Setelah lagi. Tuh, terus sampai ini. Terus. Siapa ini? Nah ini yang ke ikatan kedua juga ini ikatan ketiga Bu ya. Ini kita cari yang pertama. Kayak ikatan pertama kita cari. Anggap aja ini karena kita belum
ditambah lagi sampailah gitu ya. Nanti katanya, wah, waktu nggak jadi tuh, waktu itu masih kesempatan lewat dia tuh boleh aja. Ini kita pikirkan kita ini, kita andaikan ini udah ditambah bu, ini disambung. Nah, oh yang ketiga ini sama ya. Kita yang pertama sambil ditarik bu. Nah yang kedua lagi, yang kedua, nah, yang ketiga ini, yang ketiga sini langsung bu ya. Ini ikat di pinggangnya bu, ikat di pinggangnya. Panjang bu, panjang. Kita pinggang. Hah? Tangan posisi sebenarnya kalau masalah main itu ada beberapa pendapat ulama tangan begini juga nggak apa-apa, tangan sedangkan nggak apa-apa, itu cuma pengennya. Buya apa itu jadi dokter saya tanya juga itu, saya bilang nggak apa-apa. Yang penting mah kita kalau kita mau pakai semacam kita sholat aja lah, gitu ya. Ya Pak Ustaz ya, kita sholat aja lah. Itu yang biasa umumnya. Tempat saya juga begitu Pak Ustaz. Yang umumnya begini kita pakai gitu aja. Tidak bisa. Iya. Kecuali tidak bisa di. Kalau yang tidak bisa dibengkokin bu, itu jangan dipaksa. Karena menyakiti dia. Ibunya nanti yang ada tidak bisa. Iya. Kadang-kadang semacam orang tuh bakar begini aja. Itu nggak boleh. Nggak boleh dipaksa. Iya. Ini ibu lah begitu bosan, menyakiti juga modelnya. Nah ini dikasih ini juga bu ya. Nih di pinggang, langsung kita ikut serot. Nah, kalau kepanjangan kita kemarin aja. Tuh. Udah. Ini kan udah nih dari pinggang sampai ke bawah udah. Sekarang bagaimana cara atasnya? Rasa gini-gini. Biasanya tuh Pak Ustadz kalau di tempat saya tuh pakai sorban. Ada. Sama Pak. Iya, ada pakai sorban bu. Jadi kita tutup semua pakai kapas, kita pakai sorban. Atau kalau perempuan tuh gamis. Laki-laki kadang pakai Pak di sini. Iya. Ada di tempat saya begitu. Saya pakai sorban, saya pakai gamisnya nih semua langsung rapat, enak juga. Kalau di tempat saya kan gitu Pak Ustadz. Sama Pak. Iya. Apa yang Bapak alami, apa yang Bapak punya prinsip itu kita di sini. Di ya pokoknya gitu lah. Sekarang kita ini aja dah. Kita bikinin kau aja dah. Kami bisa coba. Betul. Dari awal penambahan kain kita Iya. harus dipraktikkan Pak. Kita kemana pakainya? Nih. Nah kita habisnya ini buat di belakangnya ini yang terlalu banyak Pak. Buat di belakangnya ini. Nanti ke sini kita bikinin dirinya. Tolongin. Nah gini ya. Tuh yang ada kan gitu. Oh. Jadi kita masukin aja palanya ini. Yuk. Nah, ini Bu ya, semua nih yang kita udah, kita sebelum memakai begini nih kita kapasin dulu. Kainnya, tangannya kita ini, kalau ini tangannya terus susah Bu. Iya, kita pakai kapas dulu semua. Iya, tangan sudah ada sedangkan lah. Iya, semua kita pakai begini nih. Tangan-tangannya itu semua Bu ya. Semua misalnya udah rapetin terus panjangan semua. Tapi Pak, satu pertanyaan lain, kalau kita mau laki-laki perempuan dalam proses pemasangan kapal kita posisi kita untuk Iya, nggak boleh. Iya. Nggak boleh. Iya. Nah gini ya, ini ada kan
umpamanya udah semua pakai seragam ini, kita pakai ini kalau ininya kamisnya. Nah, setelah ini cukup, kita sekarang tinggal ngikat yang bagian dada. Nomor satunya nih ya, kita ambil nomor satu Bu ya. Nah nomor satu sampai sama ya. Kalau kemarin nggak sampai karena nggak sampai ini. Mungkin kalau ditambah nih sampai pasti. Iya. Yang kedua mana? Yang kedua nih. Ini yang kedua nih ya. Ini yang kedua juga nggak sampai juga Bu ya tambahannya. Karena belum ada penambahan, anggapannya kita ini mayatnya ini udah kita tambah bagian ininya, kain kapannya. Nah ini dikit lagi bagian dada nih. Tuh. Lalu Pak, balik. Nah gitu ya. Sekarang bagaimana cara bukanya? Cara bukanya pertama kita bikin bantalan dulu buat di kepala ini, itu ya. Bikin bantalan. Kedua kita kupingnya ini kita prinin dulu, ya kupingnya kita ini langsung kumpul. Nah, ini ya. Anggap aja disumpel lah udah ini. Terus kita pakai ini. Nah, kita gini Bu ya, tuh. Kita bikinin kayak udang-udang orang pergi haji. Nah begini Bu, cara prakteknya itu cewek itu sama kali. Kalau cewek kan pakai kerudung lepas, tapi pakai kerudung. Kalau cewek orang cowok gini aja, ini. Terus ikat. Nah ikat juga sama juga. Yang pertama kita cari ini, kita tutup. Setelah itu biasanya itu dari pihak keluarga tuh ada yang meminta gimana lah, dibilang ada hasilnya, minta ada doanya atau apa gitu. Oke sebelum itu kita tutup kita sambil baca selawat aja, selawat aja ya. Dari atas tuh ya, jangan dari sini. Karena dari semua apapun dari atas itu kepala, dari ujung rambut ini tuh. Nah ini matanya kita ini Bu, bolongin. Tuh, hidungnya. Nah kita cari lagi gitu langsung. Nah, yang kedua. Nah, yang ketiga. Tarik. Nah, ini. Tarik. Ini. Ikat. Oh, seperti ini. Talinya kayak yang dulu, yang tadi tuh. Keserot. Serotnya serot. Nanti kayak dibuka dari di waktu sini.
Kalau di tempat saya Pak Ustaz, cara ini kan ada yang juga yang sebelum dikawin mayat itu dipakai minyak wangi, Ya. ada juga yang di atas. Wangi. Iya, yang penting wangi aja. Kalau saya di atas 3 kali, jadi 9 kali. 1, nah, jadi lambung kita yang kiri kanan, 2, tarik lagi kemari, 3 kiri, 3 kali. iya. Jadi termasuknya ulu hati kita, lambung kanan, lambung kiri. Gitu. Jadi itu pagi. Jadi kita sambil bagi selawat apapun kita berselawat langsung buat sama yang nama kita gitu ya. Jadi ini juga bosan. Tempat saya ini tali juga ada yang memakai 7. Iya. Tapi kalau tali ngikat ini tuh harusnya genap ganjil Bu. Yang puasa kan ganjil, temen-temennya main ganjil. Ada yang 7, ada yang 5. Kebiasaan saya seperti ini, Pak. Iya, sama saya begini. Sampai sini ada yang mau ditanya? Oh kalau cewek mau belum, makanya itu. Belum ada ya. Sekarang mau langsung. Nah, sekarang yang cowok ini udah yang ngerti kan di sini nih. Enggak Pak Ustaz. Nanya. Ya, terima kasih Pak. Saya mendapat penjelasan ini kayaknya sangat detail, sangat komplit, istilah masakannya komplit banget gitu. Ada fungsi-fungsi tadi dibuka matanya, dibuka hidung, ditutup segala macam. Kemudian ketika dimasukkan ke liang lahat, sebagian saya melihat ada yang memang dibuka, ada juga yang tidak. Ini Pak. Itu gimana? Pak Haji yang mohon ya. Kalau dibuka itu kan kadang-kadang kita sebelum kita tutup, sebelum kita rapat ini, mereka ini sifatnya jenazah ini kita buka dulu. Jadi kan mayat itu masih di atas satu jengkal dari kepala kita. Jadi kalau akan dia kita buka itu otomatis kan ya itu supaya konser ya gimana? Kalau secara jelasnya ya nanti mungkin Pak Ustaz yang tahu. Karena sesuai dengan prosedur yang ada begitu. Saya kalau ada yang menutup mata itu sebelum ditutup ini harus di sini dulu. Jadi seperti inilah ya lihat tuh alamnya ini. Dan setelah dimasukin ke liang lahat, nanti emang benar dibuka. Oh enggak, betul. Karena kita kan dasarnya dari bumi, dari tanah, balik ke mana? Iya, buka lagi ininya. Iya. Jadi kita harus melindungi, gitu. Terus sampai ujung kakinya juga dibuka sedikit, biar dia. Iya. Gitu. Dibuka juga ya. Iya. Kalau ada sebenarnya emang nggak di ini Pak Ustaz ya, nggak ada ininya ya, nggak di apa sudah nggak dibuka ininya matanya waktu ini maksudnya disobek-sobek matanya gitu, nggak apa-apa kan ya, yang penting malah dia ini itu mah karena kebiasaan saya aja Pak, iya, ikut ilmunya dari orang tua gitu, sebelum kita menutupin kain kapan ini, saya bikinlah lubang mata sama rawan hidung, ya, sebenarnya mah kata Pak Ustaz benar juga sih, kalau masalah itu mah yang nggak ada ininya. Tapi ya nanti tuh yang setelah dibuka itu setelah diliang lahat. Iya, supaya hidungnya itu kita melindungi. Gitu. Hidungnya apa? Ininya, Ustaz. Ya kemarin semua gini, itu bisa ini kita, anggota kudu kita. Iya. Tapi bertangkup. Enggak miring ini kan. Ini yang lahat. Ini yang menekan ini Pak Ustaz. Iya, liang lahat kan agak logak nih. Jadi miringnya gitu. Gitu. Maksud kenalahan. Iya. Iya. Ini. Jadi ya emang ini dibuka di liang lahat itu dibuka. Jadi kan kalau kan kita naruhnya begitu kalau saat otomatis sih ya, karena agak begini sedikit. Itu kan liang lahat itu kan agak ini ya, agak lowong di sini. Baca agak lowong. Makanya gitu ya. Dan untuk lagi ada yang lagi nih kan? Iya, iya. Jadi acan yang saya belum pahami itu cara menyambung.
Oh, menyambung. yang menyambung itu. Kan itu tadi walaupun 3 helai tapi tetap itu kan 1 helai. Iya. Nah, Juga ini ini kan sangat darurat sekali itu. Karena di rumah itu cara menyambung supaya ini Ini Pak RW, anggap aja ini kita udah sambung. Sekarang nanti kita perasaan cewek itu disambung. Bagaimana? Siap. Oke. Ya. Oke. Buka dulu dong. Buka. Sekarang udah ada lagi setelah itu, nggak bisa lagi ini, nanti lagi. Sekarang cewek, boleh berdua. Ajar cewek nanti mandiin. Istri. Cara mengukur. Sama orang mengukur kan dikasih posisinya kita begini menghadap juga. Mungkin di antaranya ada orang yang belum paham, mungkin ada bacaan-bacaan khusus gitu, bacaan apa saja Di bawah. ketika kita menguburkan mayat itu. Kalau menurunkan mayat itu Bismillah wa ala milati sunnah, Bismillah wa ala milati Rasulillah, gitu aja. Bismillah wa ala milati Rasulillah. Setelah itu nggak ada, paling kita ngajarin. Ketika membaringkan mayat di lahat itu, tidak ada doa-doa. Nggak ada Pak. Iya. Paling kita kalau menurunkan mayat itu nggak ada Bismillah wa ala milati Rasulillah, gitu aja. Pertanyaan ada sedikit nyeleneh barangkali Ustaz. Kalau mayatnya itu perempuan yang menggarap seluruh kegiatan itu laki-laki, mulai dari tadi kewajibannya itu mandikan, mengapani, menyolati sampai menguburkan, itu laki-laki. Itu bagaimana perbedaan antara garapannya laki-laki dan garapannya perempuan? Artinya di sini kan ada jenazah wanita, Ini saya ngerti. garapannya seluruhnya oleh Laki-laki. Sebenarnya Pak Ustadz, kalau untuk cewek itu memandikannya dan mengapaninya seorang cewek. kaum Hawa ya. Biarpun ibaratnya kita saudara kita tetap cewek. Iya. Dan cara pelaksanaannya menyolatkan sama menguburkan itu seorang laki-laki. Iya kan? Makanya itu. Itu juga kalau anak kita mau menurunkan di dalam lubang liar lahat itu ya salah satu jalan yang harus ada ini yang keluarganya. Mahram. Iya. Mungkinnya itu bukan ini. Dan kalau orang meninggal ini mah udah nggak ada batal. Nah, Abadan. Iya. Iya, nggak ada batal. Kadang-kadang yang bertanya Pak Ustadz begini, Pak itu batal nggak? Saya bilang yang batal tuh yang hidup. Ngerti nggak? Yang hidup yang batal. Kalau orang yang udah meninggal itu abadan. Iya. Lamanya iya. Kemarin juga pernah saya Pak Ustadz terus terang aja, saya bertanya sama guru ngaji saya. Pak Kiai, saya bilang mau izin nih, saya mau bertanya, saya udah memandikan udah lama, saya bilang dari tahun 2012 setelah orang tua meninggal. Ini bagaimana kalau anak akan memandikan itu, mohon maaf Bu ya, kita bukan jorok nih, memandikan itu setelah orang itu bersetubuh meninggal. Makanya kok guru ngaji saya juga sebenarnya belum bisa jawab Pak saya. Nah dia tanya lagi ke guru besarnya, dia bilang itu kalau dari istrinya berbicara maka masalah yang juga itu udah diangkat dari sekolah. Begitu. Jadi nggak perlu kita memandikan anak. Meninggal sudah tidak ada Nggak perlu ada besar lagi, besar. Yang ada besar tuh yang hidup. Sudah suci. Iya. Saya juga sempat itu Pak Ustadz, mungkin Pak Ustadz juga belum kesana pikirnya ya Pak Ustadz ya. Ya belum ibaratnya orang setelah meninggal itu setelah bersetubuh. Makanya soalnya kadang-kadang itu juga harus perlu kita kaji bagaimana caranya. Saya juga kemarin bertanya sama guru saya itu bisa jawab gitu. Terus itu Pak, kalau kan setelah beres dimandikan kan pakai air wudhu, di wudhu. Oh, orang yang mayitnya itu yang mayit Itu mentar memandikan. iya itu cara wudhu gitu. Cara memundukan ya biasa lah. Nah, Iya. itu istilahnya doanya jampeknya gitu. Ya kita bukan masalah doa wudhu aja Pak. Ah, iya. An hajal maiti gitu aja Iya. udah. Nah itu yang saya tanyakan. Iya. Nawa itu adaan wudhu'i an hajal maiti sunatan lillahi ta'ala. Iya. Kalau air wudhu itu mah sunat. Iya. Kecuali memandikan fardu. Gitu loh. Udah ya, setelah ini terus memandikan itu kita ini lagi. Bagaimana yang tanya lagi kan nih?
Ini langsung kita mau praktekkan Cewek cewek. perempuan ini. Ada ya, nggak ada ya? Ini ditambahin. Iya, tambah dulu. Buka lagi. Buka lagi bukan. Punten mayit. Ini nih, misalnya yang bawah dulu. Yang bawah dulu ya. Yang bawah dulu nih ya. Yang terakhir. Kita tambah gini. Nah, itu sepatunya juga. Kalau kakinya otomatis udah Oh, gitu. otomatis badannya. Tengah doang. Ini kita itu nih, kita apa? Jahit. Orang kita itu kan jahit. Iya, jahit. Makanya. Iya, Cocok. Mana jahitannya? Nggak bawa itu jarum. Nah, nanti yang kedua itu sama. Sebelah sana. Sebelah sana. Ya, sebelah sini. Nah. Iya, tengah-tengahnya dia gini ya. Nih. Begini aja nih. Pas badan. Otomatis kalau andaikan kakinya udah pasti kebungkus. Iya. Kalau ini pasti sengaja. Ada juga yang berpendapat dia nambah itu semua. Ya bilang itu. Terlalu banyak ini kayak kapannya. Ini gini. Ikut. Nah. Ini dulu ya. Ini nanti dikit lagi, jujur lagi. Nah yang ketiga juga sama. Kalau mau ditambahin, otomatis ini juga nggak kebungkus nih Bu ya. Iya, iya. Ini nggak kebungkus nih. Ya Pak ya. Otomatis kita tambahin lagi di sini nih. Iya, macam itu. Adanya sebelah kiri, sebelah kanan. Jadi seling. Yang ini sebelah kanan, lalu sebelah kiri, ambil ke kanan lagi. Gitu. Kalau perlu ya dua-duanya pun, kalau dua-duanya udah terlalu banyak. Cara ini nggak? Siap. Ya. Jadi gini Pak, kita tambahin. Kalau kita menambahinnya tuh yang paling bawah itu yang besar. Jadi biar tutup semuanya sampai ke bawah lagi. Yang kedua akan kita bikin, jadi kan buat lagi ini. Bertahap. Sebenarnya ini salah satu orang saya ini yang buat benar-benar ini. Iya. Nanti di video nanti kan dibagi itu. Yang kalau yang cewek digini juga Bu ya. Nah, itu 2 lembar. 2 lembar. Kita taruh di kainnya. Nah, kita bikin sarungnya. Sarungnya adalah lebarnya kali ini seperti pulau-pulau. Kalau perempuan kan tulisannya 2. Tapi kan sarung, Pakai gamis, sarung. sama ini masih di bawah. Pakai sarungan di sarung itu. Kemudian itu ini terlalu kecil. Nah, ini buat sarungnya. Baik. Samping seberang sinan mah. Samping. Pinjang samping. Berarti buat ini gamisnya, taruh ada gamis deh ini ya. Apa boleh punya lagi Pak? Ya, sama. Iya. Taruh gamisnya. Gitu. Nah, bungkus ininya kita lepit semua gini Bu. Ini antar payung dan bawah. Iya. Kalau hubungannya kita buat begini. Biasanya kalau perempuan begini Bu ya? Tiga. Pasar kali. Itu nggak apa-apa Bu ya. Nah kita gini. Nah langsung kita taruh dari itu. Taruh udah anggapnya. Ini gamisnya bisa. Taruh udah anggapnya udah selesai pakai kapas Bu ya. Nanti udah terpas ya semua ya. Ya. Puntung Nah itu Bu ya. Maya telego. Nah ini kita yang ini Bu biasa gitu Bu, kayak sarung. Itu. Ini kurang lebar ini Bu kainnya Bu. Kainnya kurang lebar. Sekarang
Iya. Itu namanya kalau tambah lagi. Kalau dia juga itu. Iya. Kita cocok deh sama-sama. Ini kan dipakai sekali tadi mas. Iya, tampilan. Tampilan. Kata tampilan yang bersama mau saya Betawi. Kalau saya petampilan di sini tampilan. Iya, tampilan tambahnya gitu. Nah, taruh anggap aja ini udah ini Bu ya. Anggap aja udah itu ya, udah cukup. Ini Pak Ustaz ya Pak RW nih, tetap kita di sini juga. Ini dulu Pak. Iya, malu. Jadi ada posisinya mana gitu. Itu ibu-ibu yang senang lihat itunya. Tadi kajutan itu bersama dipakai juga nih kajutan mana kajutannya? Cuti. Kajutannya mana ini? Ini kajutan itu ibu pakai juga buat kajutannya ya. Iya. Sebelum kain-kain kamu kasih barang ini Pak. Nah, gitu kita pakai ini ya, ya kajutannya baru sarung yang kita pakai. Ini itu deh. Satu kita cocok tampilan. Sejam di sini. Nah ini tadi punya itu pabriknya dia batina yang gede. Ya, gamisnya ini Bu ya. Sama sarungnya, sama kainnya, ini gamisnya dimasukin. Gamis. Ya. Oh. Ininya ditaruh ke bawah gitu. Bagian kerudungnya. Nah. Tuh. Mak, kalau minimal yang bawah, boleh nggak kita ngambil lebarnya aja gitu maksudnya? Oh, sampai kaki. Gitu. Nggak sampai ke kaki. Bisa nyambung gitu. Jadi kan dibalikan itu. Boleh nggak gitu? Dimiringkan gitu kainnya. Boleh nggak? Kalau kayak ini kayak ini kan lebarnya cuma segini. Lebarnya pendek. Ini kan segini doang. Gak apa-apa. Yang penting mah dia dari pinggul, dari pinggang lah sampai kemari. Ya, kalau saya bilangannya kecil, ya udahlah kita ngambilnya ke samping aja. Iya. Gak apa-apa. Iya. Yang penting Saya ya. udah ngetes ya. Gitu. Saya asistennya tuh. Ini Kerudungnya, Pak. selingkuhnya mana Pak? Sesuai dengan kebutuhan lah. Kebanyakan kan orang dulu kalau cewek itu segitiga ya. Ya. Ini kalau kan ini segi 4 juga segitiga. Nah, naruhnya begini. Yang angkat ya. Angkat. Tapi taruhnya udah duluan Bu ya. Ya, gerak. Gitu. Nah, pakainya begini Bu. Ya, saya emang sebentar nggak bisa pakai ini Bu, pakai apa? Pakai gulungan. Nah, iya. Mari gitu. Iya. Ininya kan dipakai kapak dulu biasa. Kalau bagian masalah kerudungan cewek kan tahu. Nah gitu. Kita pemikirannya juga sama juga Bu ya. Pertama kita ini kan nih. Langsung ke rumah ya. Pertama apa kuburkan apa? Oh. Kita angkat kan. Nah, ini nanti dapur nih. Kurang panjang sama pulau. Kayaknya kurang panjang sana, Pak. Nggak ada buat itu tuh. Taruh kosong. Taruh panjang. Oh, Nah, dorong ke dalam ayatnya. Aja, Yit. nah, kita ikat lagi. Berikutnya, ikat sekali, masukin, kedua kali, kita kencengin. Nah, kita serot lagi. Kita kenceng dulu, kita serot. Oh, ya, gitu. Ini juga sama.
di pinggangnya nih. Iya, pinggang. Iya tuh, pinggang. Ikutnya sebelah kiri. Jadi jangan nih ibu, kalau ngikut nih jangan nih, pokoknya ini bu ya. Kalau ibu mau mengapani, posisi ibu ada sebelah kanan. Jadi kalau kita kiri, otomatis kita nggak main lagi, nggak lupa lagi. Mana yang kiri, mana yang kanan, gitu loh. Selalu Sebelah kanan. selalu di sebelah kanan mayit. Nah, ini, tuh, kita ikat lagi. Ini ya. Nah, baru dadanya. Dadanya kita ikat. Nah, dadanya kita ikat. Ini biasanya tangannya tuh kita seperti biasa lah kita sholat. Kita sholat bagaimana? Gitu. Kadang-kadang kan kalau antara pendapat mah kayak begini. Cuma kadang-kadang tuh soalnya menghindari kadang-kadang orang kaku gitu. Jadi mungkin nggak bisa ditekuk. Itu jangan sekali-sekali gitu memaksa. Nggak boleh tuh. Begitu pula kalau ada ikan kuku, orang yang berminta tuh nggak boleh digunting. Kecuali giginya itu sobek lagi. Dan sobeknya itu jangan dibuang. Kita selipin di ini. Pernah juga saya waktu memandikan tuh orang tabrakan. Polonya hancur bu. Palanya hancur. Itu polonya otomatis saya ini tadi. Saya butuh pelan-pelan itu yang iya. Itu otomatisnya masih organ dia. Kamera dia. Makanya kalau ini saya sering gitu mandi gitu. Kalau juga pernah saya ngetes di rumah sakit. Saya lulus juga, cuma saya nggak mau. Saya bilang sama orang tua, dengan saya ngambil di kampung. Buat amal akhirat itu, buat amal akhirat. Udah saya gitu orang tua lah. Makanya itu di dalam rumah sakit itu, kadang-kadang kalau orang yang nggak tahu apa Haji, itu main itu ada yang berminggu dalam peti itu, modelnya peti ya. Kita tarik, itu kita mandi sendiri bu, sendiri kita mandi, langsung troli, langsung kamar mandi, kayak kamar mandi. Makanya saya kemarin menghadapi orang ini, kemarin juga belum lama, baru 2 minggu, orang tak berapa, pagi itu jauh, apakah nggak tahu bulan, tangan patah, kepala, gitu. Ini bagaimana caranya supaya darah itu nggak keluar lagi. Saya tambahlah banyak begininya, apa? Tetap aja ada musuh juga. Makanya kata satu cara memandi itu ada yang orang memandikan itu harus apa? Jangan kita berbicara begini-begini jangan. Sebutnya kalau orang sebutnya ambil itu amanah, terpercaya. Kecuali yang punya keajaiban. Wah, jangan nih. Jangan ada senyum, boleh kita kan yang baik lagi. Kalau yang keburukan itu jangan bu. Makanya udah ibaratnya udah teramanah, terpercaya. Kita nggak boleh berbicara masalah kejelekan di keburukan dia. Udah ya, yang ini langsung aja kita ini ya. Jadi usahakan kembalikan ke posisi dia yang sesempurna-sempurnanya. Kalau tangannya patah turun begini ya balikin. Nah ini dikenal jadi mau ibu yang bertanya setelah ini bertanya aja bu, jangan malu bu, pasal ilmu jangan malu. Sebelum dimandikan, di sini mau dimandikan. Kalau mau jangan malu. Kalau cewek kan yang bawa 2. Iya. Kain saru, kain, gamis, sama itu. Kalau bisa paling besar deh kali ya, sampai 7 gitu ya. Kalau memungkinkan itu belum Video bisa belum menutupi muat aurat, bisa tambah. 9. Seperti kainnya kecil seperti tadi kan. Ada juga nih, Pak itu kertas Pak. Apa lagi sakit Pak? Ada nih. Nih, Pak Ustadz ini ya, memang ya.
Ada yang begini disebutnya satu helai, ya Ustaz ya. Tuh. Ada tambah lagi begini 2 helai. Ada kemudian dari jahit hitungannya. Terus tambah lagi 2 lagi. Nah, ada lagi disebut ini tambah lagi begini 3 helai. Gitu. Sama prinsipnya dengan kita. Kalau kita mau dijahit buat penambahannya, kalau ini enggak. Gitu. Kalau ini termasuknya 3 helai aja ya, Pak Ustaz ya? Iya, 3 helai 1 helai. Jadi 1 helai kain kafan itu harus bisa menutupi seluruh anggota jenazah. Makanya kalau ada kan biarpun 3 helai kita pasang begini, tetapi kondisi dia belum memenuhi tertutup, nah disebutnya enggak ini 1 helai. Gitu. Artinya, makanya kalau lebih enaknya begini aja Bu, jangan kita suruh begini, kita jahit aja lah. Kita kan orang perempuan maksudnya gitu. Apa salahnya kita dilujur aja, jadi dilujur gitu. Saya juga kerjaan saya juga gitu juga, dilujur aja udah. Nabi dulu kan nggak ada mesin jahit, mungkin tangan, makanya ininya, jahitnya. Jadi kalau dengan kita begini, pemaksaan kapan orang tuh dia bilang tuh 6 helai. Makanya kita tampil aja di sini, tampil gitu. Jadi otomatis kalau ada ikan kain ini, itu untuk anggota kakinya udah pasti tutup. Yang kita khawatirkan tuh dari dempul sampai ujung kepala itu nggak tutup, gitu loh. Makanya salah satu jalan kita tampil, kita pakai baju Pak Ustaz ya. Tampil sama kita tampil, kalau bahasa Betawinya mah tampil. Kata Pak Ustaz kan tampil. Gini. Kalau mereka kita nggak jahit, otomatis ini 2 helai anggapan orang. Makanya supaya lebih ininya. Lalu cara mengapani jenazah. Awal mula sebelum kita memandikan kain kafan kita urus dulu. Kita beresin. Kain kafan setelah beres semua, baru kita lipat lagi. Itu pakai kain yang pakai gitarnya. Ya, kita ikat begini. Ada salah satu tetangga saya Pak Ustaz, emang benar juga sih. Dia setelah kain kafan diberesin, tiba-tiba ada kucing lewat. Itu otomatis bekas kucing dari mana-mana ya enggak? Kotor, najis itu. Makanya sebelum kita ibarat memandikan, lebih baik ya setelah kita bereskan ini kain kafan, kita lipat lagi lah. Supaya takutnya namanya cecak itu, berak itu. Makanya itu buat pelajaran kita, buat ilmu kita. Ada juga yang begitu. Setelah kain kafan diberesin, langsung ditinggal mandiin. Nah otomatis tiba-tiba atau dari cecak lah, berak situ, kita nggak tahu najis atau kucing lah lewat dari mana-mana. Otomatis kaki kucing itu dari comberan dari apa? Kotor. Makanya lebih baiknya ya buat nambah ilmu kita, lebih baik kita ikat dulu, kita beresin, kita ikat lagi. Nah baru kita gini lah, kita uruslah jenazah. Setelah jenazah kita urus, setelah memandikan, baru kita ini lagi. Sekarang jenazah, suruh ahli waris suruh nanti dulu, di benar-benar sampai kering lah. Kita gelar lagi, gitu, untuk apa-apa kita. Sekarang untuk memandikan aja langsung ya. Yuk, Yung buka lagi yuk. Lebih baik tuh kalau andaikan sabun yang kagak ada kita gunain dulu, tapi dengan syarat tuh baru barang sabunnya itu dikritik itu. Ya, udah jalur nanti kita bungkus pakai kain kafan. Ya 3 ikat itu. Tuh. Ini cara memandikan kita dengan mengapani beda nih ya. Kalau posisi mengapani kita ada sebelah kanan, kalau memandi kita ada sebelah kiri. Karena apa? Karena kita otomatis kita mengistinjakan ini pakai tangan kiri. Gak mungkin kita mandi begini ya. Gak mungkin kita mandikan tangan ini, menyebokin tangan kanan. Gitu loh. Jadi bedanya situ. Kalau andaikan kita mengapani sebelah kanan, kita memandikan sebelah kiri. Itu ngerti nggak Ibu ya? Iya, iya. Asik. Yang pegang. Nah, kita juga sebelum kita memandikan nih, Bu ya, kita harus lihat dulu pribadi kita. Kita pakai cincin atau pakai jam, kita buka dulu. Karena ini barang yang takutnya menyakiti anggota tubuh dia. Iya. Macam ibu-ibu kan kadang-kadang pakai cincin, itu nggak boleh. Gitu ya. Start.
Nah, kita gini aja. Ini nggak apa-apa mukanya. Ini pertama awal mula kita siram dulu. Hah? Niat. Belum kok. Kita membersihkan dulu. Iya, membersihkan dulu ini, Mas. Di bulan mandi ini membersihkan. Ya. Membersihkan bersihkan. dari najis. Iya, cebok istinjain Pak. Nih, kita nggak boleh menjatuhkan air, sebenarnya nggak boleh langsung. Harus tangan kita Pak Ustaz. Iya. Ini Bu ya. Pelan-pelan. Itu namanya orang meninggal, dicabut rohnya bagaikan apa tuh? Kayak kulit ayam dikesak kulitnya bisa dicabut. Gitu. Nabi aja sakit. Sebelah kanan nih. Jangan lupa kita posisi kita udah sebelah kiri, sebelah kanan ada di depan kita. Tuh. Nah, Kanan. Habis tengah lambung. kanan. Iya. Ini kiri. Tuh, dari pala ujung pala. Kiri. Nah, setelah kita basahkan begini, kita istinjakan. Misalnya, siapa ahli waris yang mau ini menyebabkan keluarganya. Dan fasilitas memandikan ini Bu, satu tempat memandikan, kedua macam sabun apa gitu, ketiga nih peralatan ini Bu. Gorden. Iya. Atas pun nggak boleh, langit pun nggak boleh ngeliat. Itu Pak Haji, Pak Ustadz ya. Langit pun nggak boleh ngeliat dalam memandikan ini. Makanya kalau posisi di luar loh, kalau posisi di dalam lain. Iya, kalau posisi di luar begini otomatis tuh kita harus pakai tenda lah tutup. Iya. Langit pun ibarat orang tuh nggak boleh ngeliat jalan dia. Gitu. Salah udah setelah itu semua ya peralatannya, fasilitasnya. Sekarang kita memandikan. Kita tanya, tawarkan dulu dong jasa ya, ahli warisnya. Siapa yang mau nyebokin dulu? Ya gitu. Kalau ada yang mau nyebok otomatis kita. Ini kita sediain sapu tangan. Sapu tangan ada ini. Satu tangan. Tidak apa-apa lah, lengkapnya kita saya udah pakai sapu tangan ya Bu ya. Anggap aja. Dari bawah, Coba, dari kain kafan. Ya, coba jangan. Awan. Selang. Sebenarnya yang lebih baik tuh kain kapan aja kita buang. Karena kalau kain yang karet itu kita membedakan antara kasar dengan dingin itu kita nggak bisa. Masih bersabun atau tidaknya, kalau pakai sarung tangan karet itu nggak ketara. Nggak ketara. Seolah-olah udah bersih padahal masih licin bekas Saya sabun. juga ada sapu tangan, tapi buat khusus kanan. Tapi kalau pakai kain kafan dia bersih. Ya, misalnya kayak gini kita sebelum memandi kita bisa pakai sapu tangan dulu ya. Ya kalau mau dua mau satu nggak apa-apa. Yang penting ini intinya nih sebelah kiri tuh harus pakai kain kapan yang kita buat. Ngerti nggak? Kita buat. Sebenarnya mah boleh Bu praktekin kalau ada yang ini saya sekali. Boleh. Yang penting intinya saya ajarin kalau masalah ini memandikan itu jangan terlalu banyak bengong. Itu. Kita baca selawatan aja. Mudah-mudahan Allah kasih Petunjuk. kasih petunjuk. Itu aja. Nah, ini nih ada kan sarung tangan yang kita bikin ya, Yum selang yum. yang pakai apa? Pakai kain kapan itu. Nah kita giniin. Kita nggak sebenarnya juga kita nggak boleh ngeliat. Cai. Ini. Parum. Nah sambil begini, nah kita masukin aja gini. Ini posisi palanya sebenarnya sepertiga dari dia berbaring, diangkat. Diangkat. Ya. Supaya air turun. Coba diangkat Pak Haji. Najisnya nggak ke Kebetulan ini mah cangkengnya heras. Jadi kangkang Udayana. Nah, kalau sepertiga ya. Dan pembuangan anus ini kalau kita menggunakan fasilitas tempat begini kita garang-garang karena kita membuang lagi di sini. Jadi gitu. Kalau ada asisten mereka ngasih ini air, mereka ngumtar ini. Ya siap. Nah, ini kita urut pelan-pelan. Kita urut pelan-pelan, tengah dulu, bicara di tengah, Perutnya tengah, perut, urut. Nah, baru sebelah kanan. Nah, urut pelan-pelan, jangan kenceng-kenceng gitu. Takutnya ntar dia nabok doang. Yang gini Bu ya, gitu kan Bu. Iya kita lihat dulu, tapi kita ngelihat masalah ibaratnya najis atau bersih atau tidaknya kita ngelihat sendiri di tangan kita. Jangan begini kita ngeliat begini, jangan. Kita lihat dulu, kalau kita nyebok ini.
Kalau kita mau ngomong cebokin aja dah. Ngomong itu coba gak ribet. Ini cebokin, terus urut. Urut di dalam ya adanya ya. Ini dalam misalnya di dalam gini nih. Terus urut yang kanan, yang kiri. Nah, kita lihat lagi masih ada. Oh udah nggak ada, udah. Cukup. Baru kita bersihkan lagi, Pak Yi. Iya. Kita bersihkan. Ini kain sarung tangan yang kita pergunakan itu bekas cebokin. Ganti. Ya, itu. Macam sarung tangan yang lagi satu biasa saya bikin 2. Kita bersihkan gigi-giginya. Ya. Kuping-kupingnya kalau kita sendiri otomatis, kalau kita berdua mah pasti ada yang ini. Otomatis kita bersihkan ininya. Iya. Kalau kamu ke tempat dalam-dalamnya sebelah kanan, sebelah kiri juga sama. Ini rambutnya pertama kita sampoin dulu. Sampoin lah beres semua. Setelah itu kita siram lagi. Ini jangan sekali-kali pakai buat tutup ini yang tebal, nggak bisa, yang transparan aja. Jadi tembus air. Gitu loh. Jadi kita gini, Pak Haji mau. Tongkupet kaper, Bu. Oh. Ya. Yang kanan tuh, yang kanan kita kalau udah posisi kiri kita nggak kagok. Oh. Ustaz, duluan ngeramasin atau duluan nyebokin? Biasanya tuh Urutannya gitu Pak. kalau masalah memandikannya antara ibaratnya menyebokkan dengan ngeramasin, itu kan kita dibantu dengan ahli waris ya Pak Haji ya, Pak Ustaz ya. Iya. Itu yang masuk ke tempat pemandian itu sebenarnya nggak usah banyakannya. 1 amilnya, 2 asistennya, 3 ahli waris. Nggak mungkin ahli waris nggak mau, ibaratnya orang tua yang meninggal nggak mau mandiin, cuman ibaratnya harta bendanya dong diambil, ya nggak? Banyak, Ustaz, itu banyak Bu ya, tempat kita sunyi. Kejadian itu banyak. Iya Bang. Jadi dikeramasin sama ahli waris. Iya, sambil bantu. Ahli waris bantu. Kuping-kupingnya juga semua bersihkan. Bisa semuanya itu. Iya. Kalau bisa mayitnya suruh mandi sendiri. Makanya saya bilang kalau ahli waris tuh harus salah satu orang tuh harusnya. Ya inilah. Jangan kita nggak orang tua sendiri kita nggak ini nggak kuat, jangan. Ya mulai sekarang harus Akhir kali. Sebenarnya kalau di tempat saya Pak Ustadz itu bukan yang pakai pemandian begini. Jadi diriba, dipangku. Akhir kali kita ini. Iya. Iya Pak Ustadz gitu. Di tempat saya tuh. Kalau di sini kan menggunakan tempat. Tapi mungkin ada juga ya Bu ya. Juga baru sekarang Pak. Oh sekarang ya. Saya juga kemarin begitu, ada orang kontrakan saya bilang Bu beli lebih baik kalau ahli warisnya ada, udah diriba aja kayak gitu ya. Kalau diriba itu akhir kali kita ngelihat orang tua kita apa gitu. Ini mah kata pusat benar, emang baru kali ini nih ya. Ini mah peragaan aja. Ya mungkin saya suruh ngeriba nggak mau lah orang peragaan begini, basah-basah gitu ya. Nah terus kita siram terus ya. Nah kita balik lagi. Ini Pak Ustadz ya. Kita balik sebelah kanan dulu. Nah kita sabunin, pelan-pelan sabunin. Ini masih membersihkan nih, belum memandikan, belum. Ini sambil kita iniin, sambil kita siram gini nih. Tangan kita harus di ini nih ya. Gitu. Oh. Tapi begini juga nggak harus, anggota auratnya nggak boleh dilihat sama orang. Iya tertutup semua. Makanya saya bilang mandikan ini harus tempat sunyi. Nah gini ya. Nah, ya udah gitu misalnya udah ya. Sekarang sebelah kiri ya. Ini kita sabunin dulu, kita bersihkan. Nah kita bersihin semua, bersihin sampai bersih. Nah, misalnya kita bersihkan udah nih Pak Ustadz ya. Kalau di tempat saya gini Pak Ustadz, bersihkan udah. Sekarang kita bagaimana cara memandikannya, gitu. Yang disebut memandikan mah. Kalau mandi biasa mah baru cuci tangan. Iya. Pemanasan dulu. Buang kotoran-kotoran lah. Ya kotoran aja. Ini sebenarnya ada 3 ember. 3 ember. 1 air bidara, atau air kembang, atau air sabun, kedua air suci. Coba, aja ada lagi mana? Ada. Ini maksudnya ininya. Gayung. Kalau air suci itu gayungnya aja gayung. Gayungnya di bawah yung. Tiga aja. Ini 3 nih Bu ya. 3 ember.
Satu air kembang disebut air bidara yang dicampur dengan sabun lah. Kedua air Melak bersih. bidara. Ketiga air Ya. kapur barus. Benar Bu ya? Ini 3. Kalau dalam apa yang saya dapat ilmu dari orang tua, itu saya memandikan pertama begini Bu. Pertama air bidara kita mandikan. Ya air bidara atau sabun dah. Tengahnya dulu kita iniin. Sambil kita usap gini nggak apa-apa. Kalau di dalam gini. Jadi posisinya kita biasanya kalau ada yang riba kan Pak Ustadz itu dilap sama dia. Karena ini nggak ada yang riba, otomatis ini. Kalau ada yang riba, ada yang bantu, otomatis saya mandikan begini aja Bu ya. Ini air sabun nih, atau air bidara. Nah, ya. Oh. Tambah air bersih. Ya, supaya menghilangkan sabunnya lagi. Tengah juga Bu ya. Nah. Tengah. Yang ketiga, kapur barus. Kapur barus. Ampar. Ya. Tuh. Nah, gimana sekarang yang ini kita miringkan lagi sebelah kanan. Gitu. Aduh. Ini sama juga Bu ya. Begini nih. Ibu jangan ketawa kali ini serius saja Bu. Ini sama juga Bu ya. Air kayak ini, air bidara, sabun, mandiin. Nah. Tuh. Terus air bersih. Tuh. Air kompor barus. Oh. Nah, sebelah kanan. Sebelah kiri. Yuk. Kembali. Air sabun. Ini. Tapi ininya posisinya pala harus di atas loh, agak tinggi gitu. Iya, ngangkat. Jangan itu. Ya. Langsung tadi lupa tadi. Ini. Tadi sebelum habis kita mencucikan tuh kita wuduin dulu. Ya, niatnya diwuduin. Nawa itu ada wuduin, ada hajal baiti sunatan lillahi ta'ala. Biasalah kayak kita mau ngambil air wudu. Setelah kumur ini kan agak tinggi nih. Coba saja. Dikumurin lah. Kumurin. Tuh. Tuh. Ya, hidungnya. Ya. Ini kuping ini buka tangan dulu. Kadang-kadang mengakai ada karena nih kita bersih semua nih ininya ya, celah-celahnya. Ya, bekas kukunya. Tapi pas tadi posisinya Nggak boleh. kukunya panjang nggak boleh di ini. Nggak boleh dipotong. Tadi kita dikasih tahu gitu. Tuh, ini 3 kali Bu ya, 3 kali. Tuh. Ini 3 kali juga. Dibersihan aja. Nah, palanya, baru kupingnya. Tuh. 3 kali semua Bu ya. Baru kaki kiri, kaki kanan. Kaki kanan, kaki kiri. Iya tuh, ya kaki kanan. Udah tahu ini, mau udah tahu udah ngertiin. Nah kalau memandikan tuh tadi tuh Bu ya, tadi kan tengah udah nih. Air sabun, air bersih, kapur barus. 3 kali yang tengah. Yang samping 3 kali, air sabun, air suci, air bersih, sama air kapur barus. Nah yang kirinya, nih ya. Kita mandikan nih ya, tolong lah gitu. Air sabun 3 kali, agak miring gitu, kayak gitu. Kali. Air bersih. Air kapur barus gitu ya. Cuman sebenarnya Bu, kalau air begitu mah kita jangan terlalu besar, tahu ukuran baskom. Jadi harus 3 kali tuh harus habis gitu loh. Otomatis kalau belum habis ini kita harus terus sampai ganti lagi. Oh gitu. Iya. Itu pakai lagi nggak ada kan? Kayak lain ada ya? Kain satu lagi. Oh itu kalau kotoran di badannya gitu kayak udah nempel gimana kok? Harus dibersihkan. Kayak hitam-hitam nggak suka ada nempel, kadang pakai sabun suka kayak lodok gitu. Kalau Sabunnya itu penyakit itu. kayak orang gula, gitu, Buat- ada Kalau bekas udah tua juga kan perban. kelipetan kan suka ada daki-daki gitu. Harus dibersihin juga Bener, itu. dibersihin Iya. lah. Harus bekas infus. Makanya saya bilang itu bikin sabunnya itu bikin aja pakai kain kapan, ikat, lembek gitu ya, ikat. Udah kopi. Kayak Jangan pakai sabun cair, jangan pakai sabun cair.
Makanya kalau itu otomatis tuh yang bersentuhan itu tuh kain kapas. Kainnya. Bahan yang kena. Iya. Makanya di sini dikit-dikit kira 3 biji ya, ini bendolan lah. Gitu. Bekas perban misalnya dibuka, kulitnya terkelupas pun harus dibuka. Iya. Perbannya jangan sampai Ini ke misalnya bawah. nih ibu-ibu tanya, Ustaz gimana itu andaikan nih berarti dari rumah sakit orang ada perbanannya, kita periksa lagi mayit, jelas ada ini masih ada bekas bungkusannya, kita periksa kain dulu, copotin dulu, karena itu nempel itu maksud ya. Artinya bisa di dalam kalau misalkan karena hujan bisa. Iya. Gitu. Nih kainnya gini aja ya, dorong ke bawah, tariknya ke bawah, jangan diangkat Pak Haji, gitu. Tuh ya, ke bawah ya, jangan gini, jangan sembarang begini aja, jangan ke bawah tuh. Nah, Kalau mengenai membersihkan kemaluan atau ini itu di ini aja kayak gitu. iya. Nggak usah diisak saja larut. Ya itu kita kayak cebok lah, sambil kita urus sambil kayak cebok. Dimasukkannya. Iya, kayak cebok gimana? Masa kita ibarat cebok kita kagak iniin? Iya, kayak semacam kita cebok. Kemarin kan gininya keluar najisnya itu. Iya. Bersihin salah gitu, kayak itu dikit wae, malah launan. Sudah. Iya. Pan cairna Sambil ngali. digini, sambil digini kan dibersihin dah. Iya, Asistennya nyiram pakai air Iya, terus, kita- yang satu ngebersihin ya. Yang penting ibu jangan kadang-kadang begini bu, ada orang buyur. Itu dosa tanggung jawab ibu. Keserangannya. Saya ngasih ilmu bukannya begitu. Iya. Saya ngasih ilmu bukannya begitu. Kalau perlu jatuh ke tangan kita dulu. Iya. Gitu. Ada kadang-kadang orang mandi jebur-jebur. Oh, jangan. Itu tanggung jawab dari tinggi. Apanya? Ya, pakai sabun langsung.